Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey adik-adik dan pemirsa semua, selamat datang di Belajar Bahasa Inggris bersama Abine Mahira. Kali ini kita akan belajar materi descriptive text atau teks deskriptif. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah belajar melalui media ini, insya Allah adik-adik dan pemirsa semua akan bisa mengetahui fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang, binatang, dan benda sangat pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. Adik-adik dan pemirsa semua, tahukah kalian apa itu teks deskriptif? Teks deskriptif adalah teks yang mempunyai tujuan mendeskripsikan, to describe, suatu benda, hewan, atau manusia yang khusus. Descriptive text is a text which has a purpose to describe certain or particular, not general things, animals, or people. Tujuan dasar dari teks ini adalah memberi informasi. Bentuk informasi dari teks ini berupa pendeskripsian suatu kejadian benda, hewan, atau manusia yang khusus, seperti misalnya benda kesayangan, contohnya mainan, hewan peliharaan, atau seseorang yang kita kenal dengan baik. Jika yang dideskripsikan berupa bangunan, kosakata yang sering dipakai adalah yang berkaitan dengan nama-nama tempat, lokasi, kegunaan, tampilan, dan bukti masa sekarang jika diperlukan. Jika berupa hewan, kosakata yang sering dipakai adalah yang mendeskripsikan klasifikasi, penampilan, habitat, perilaku, siklus hidup, dan kegunaannya. Jika berupa manusia, kosakata yang sering dipakai adalah deskripsi fisik, sifat, tempat tinggal, pekerjaan, hobi, dan perilaku. Teks deskriptif sering dilengkapi dengan foto, diagram, peta, dan lainnya. Sering pula menggunakan be, baik present, is, are, atau past, was, were, dan have. Sering menggunakan tense atau bentuk waktu simple present tense, meski kadang simple past tense jika yang dideskripsikan sudah tidak ada lagi. Kosakata yang dipakai untuk mendefinisikan adalah a, atau an, atau the, dan is a. Kosakata yang dipakai untuk mendeskripsikan subjek atau fitur adalah menggunakan kata sifat atau adjektif, contohnya small, good, brown, dan lain sebagainya. Kosakata yang dipakai untuk menyatakan sebab akibat adalah because, so, as a result. Bahan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam mendeskripsikan adalah ensiklopedia, majalah ilmiah, buku, dan teks-teks sejarah. Adik-adik dan pemirsa, tahukah fungsi sosial dari teks deskriptif? Tujuan penulisan teks deskriptif atau fungsi sosialnya adalah to describe certain or particular, not general, things, animals, or people. Untuk mendeskripsikan suatu benda, hewan, atau manusia yang tertentu atau yang khusus. Struktur teks deskriptif bagaimana? Teks deskriptif memiliki struktur yang pertama, identification. Bagian ini mengidentifikasi benda, hewan, atau manusia yang tertentu atau yang khusus yang akan dideskripsikan. Yang kedua, description. Bagian ini mendeskripsikan karakteristik, bagian unik atau khusus, aspek, kualitas benda, hewan, atau manusia tertentu yang khusus yang akan dideskripsikan. Fitur bahasa teks deskriptif bagaimana? Fitur bahasa atau unsur kebahasaan teks deskriptif yang pertama, using to be present form atau menggunakan to be present form. Menggunakan kata kerja bantu auxiliary verbs to be bentuk present, menyatakan keadaan sekarang atau saat ini, seperti is, am, dan are. Yang kedua, menggunakan verb bentuk pertama. Menggunakan kata kerja murni atau verbs bentuk satu menyatakan kegiatan saat ini, seperti go, study, work, dan lainnya.
Jika subjek kalimatnya tunggal, jumlahnya 1, maka kata kerja tersebut mendapatkan imbuhan S atau ES seperti go menjadi goes dan work menjadi works. Yang ketiga, menggunakan adjektif atau kata sifat, ya, seperti short, beautiful, high, tame, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata keterangan cara, seperti shortly, beautifully, slowly, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, menggunakan keterangan frekuensi atau sering, seperti always, often, never, dan lain sebagainya. Di sini saya tampilkan dari always itu 100% selalu dikerjakan hingga never tidak pernah dikerjakan. Urut-urutan dari atas always itu 100% dikerjakan, usually itu sering 90% dikerjakan, normally atau generally itu 80% dikerjakan, often itu kadang-kadang 70%, sometimes juga kadang-kadang tapi 50%, jadi kadang dilaksanakan kadang tidak gitu. Kemudian occasionally itu jarang sekitar 30%, seldom jarang 20%, dan rarely sangat jarang sekali 10%. Yang paling bawah tidak pernah atau 0%. Contoh dari teks deskriptif saya akan menampilkan 3. Yang pertama, descriptive text of people dengan judul Naura, my friend. I have a friend, her name is Naura Salsabila. Her call name is Naura. Naura is 17 years old. She was born in Medan. She is tall and slim. She is beautiful. She has straight and long hair. She has light skin. Naura studies in Al-Fikri Senior High School. She is a second grader. She likes playing badminton. She wants to be a teacher. Itu contoh yang pertama, descriptive text orang. Contoh yang kedua, descriptive text of animal, hewan. I have a pet. It is Perry. I keep it in my house in Bali. Perry is a parrot. It is very beautiful. It is also colorful. It has blue, orange, yellow, and black feather. It has small eyes and white beak. I love Perry because it is funny. It can help me to watch the visitors at my home. Whenever a visitor comes, it speaks loudly, Assalamualaikum, many times. I have Perry 2 years ago from my grandfather. It is from Papua. It is my birthday gift. Itu tadi contoh descriptive text hewan. Yang ketiga, descriptive text of thing atau benda dengan judul My New House. My house is new. It is located in Jalan Imam Bonjol number 24 Bandung. My house is good. It is light blue. It is quite large. It has 3 bedrooms. It has a guest room and small living room. It has a garage. There are 2 bedrooms. It has small garden. There is a matwa tree in front of it. Itu tadi contoh teks deskriptif benda. Kita amati struktur dari teks. Yang pertama, deskriptif teks manusia. Naura, my close friend. Kalimat yang ditebalkan dengan warna kuning itu adalah definisinya. Jadi paragraf 1, I have a close friend sampai her call name is Naura, itu dia definisi sebuah teks deskriptifnya. Kemudian description-nya itu dari kalimat Naura is 17 years old sampai she wants to be a teacher. Lanjut, yang nomor 2, yang warna kuning, I have a pet, it is Perry, I keep it in my house in Bali, itu adalah definisinya. Kemudian dari Perry is a parrot sampai it is my birthday gift, itu semua mendeskripsikan. Ya, kalian lihat ada Perry itu apa, ya, seekor burung beo. Kemudian it is very beautiful, ya, si Perry tersebut sangat indah sekali. Kemudian warna-warni itu secara fisiknya dideskripsikan di situ ya. Sampai yang bawah paragraf 2, it is my birthday gift, itu adalah pemberian hadiah ulang tahun dari siapa tadi, kakeknya yang ada di Papua sana ya. Gitu. Lanjut yang ketiga, deskripsi berupa benda.
Di sini contohnya adalah judulnya My New House, rumah baruku. Yang warna kuning My Boat is New sampai it is located in Jalan Imam Bonjol nomor 24 Bandung, itu semua dua kalimat itu adalah definisi. Kemudian dideskripsikan di warna biru yang bawah My house is good sampai there is a mature tree in front of it. Jadi rumahnya bagus, kemudian warnanya biru terang, kemudian ada 3 kamar, ada juga garasinya, juga ada 2 kamar mandi dan sebagainya. Itu adalah deskripsinya. Sekarang kalian ya adik-adik dan pemirsa pause dulu video ini, kemudian kalian buka deskripsi video ini dan kalian bisa klik link yang ada di situ, download worksheetnya ya. Kemudian silakan dicetak sebagai worksheet lembar kerja. Tapi kalau misalkan belum siap atau belum bisa, ya bisa pakai kertas dulu atau pakai buku, terus nanti nulisnya pakai pulpen gitu ya. Nah, silakan adik-adik dan pemirsa ini dikerjakan ya. Saya akan hitung sekitar 10 detik. Nanti kalau waktunya itu kurang, kalian bisa pause dulu videonya. Kalau selesai lanjut lagi gitu ya. Setelah nomor 1 selesai, nomor 2 pause, play lagi, nomor 3 pause, play lagi sampai nanti nomor 8 terus kita bahas. Oke, silakan mulai dikerjakan. Oke, lanjut ke nomor 2. Baik, lanjut ke nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Baik, mari kita diskusikan pertanyaan tersebut dan kita cari jawaban dan penjelasannya. Perhatikan penjelasan berikut. Nomor 1, what is the writer's intention in writing the text? Pertanyaan ini menanyakan tujuan penulis menulis teks. Seperti kita ketahui, teks deskriptif adalah untuk mendeskripsikan benda, hewan atau manusia ya. Di sini adalah naura berarti manusia, maka jawaban yang paling tepat adalah untuk mendeskripsikan teman penulis ya, his atau her itu penulisnya. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke nomor 2. Pertanyaan nomor 2, Naura is fat and beautiful. The above sentence is, Naura itu gendut dan cantik. Pernyataan di atas itu bagaimana? Benar apa salah? Ya, salah, karena di paragraf 2 menyampaikan bahwa she is slim. Di sini she itu menggantikan Naura, maka jawaban gendut tidak sesuai dengan yang ada di dalam teks, yaitu slim, langsing. Nomor 3, how is Naura? Gimana Naura? Dijelaskan di dalam paragraf 2, Naura itu langsing dan tinggi. Ya, jadi jawabannya D, yang lain tidak sesuai dengan yang ada di dalam teks. Maka A, B, C salah. Nomor 4, pernyataan yang benar ada 2 ya, yaitu nomor berapa? Nomor 1, Perry is a hawk. Salah, karena itu bukan Raja Wali ya. Kemudian yang nomor 2, Perry has small eyes. Itu betul, sesuai dengan ada di paragraf 2. Yang kalimat ketiga, Perry is from Papua. Itu betul, karena Perry ada di paragraf 3 itu dijelaskan dari Papua. Dan yang terakhir, Perry can sing. Tidak, dia tidak bisa menyanyi, hanya bisa bicara.
Maka pernyataan yang benar adalah nomor 2 dan 3. Nomor 5, Perry has colorful feather bla 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 white beak. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah apa? Ini hubungan setara. Maka yang paling tepat adalah berwarna bulunya dan lebar paruhnya sesuai dengan paragraf yang kedua. Maka jawabannya nomor 5 C gitu ya. Nomor 6, it is from Papua. Kata it itu merujuk apa? Nah, it itu menggantikan merujuk Perry. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7, pernyataan yang benar itu yang mana? Yang A, the house is located in Badung. Rumahnya terletak di Badung. Salah ya, karena di dalam teks itu Bandung bukan Badung ya. Maka yang A salah. Yang B, the house has 4 bedrooms. Salah karena di dalam teks itu 3 kamarnya. Yang C, the house is light blue, warnanya biru terang, betul sesuai di paragraf 2. Dan D, the house is small, salah karena ini quite large, cukup luas, maka tidak kecil, maka D salah. Sehingga jawaban nomor 7 adalah C. Nomor 8, there are 2 bedrooms. Terdapat 2 kamar mandi. Nah, kata yang di garis bawah yaitu bedrooms, kamar mandi itu tempat untuk apa? Ya, yang B, mandi. Kalau A, take a rest, itu istirahat. Yang C, have some meals, itu untuk makan. Yang D, cook something, itu memasak. Maka salah. Adik-adik bagaimana, betul semua? Bagus sekali jika kalian semua jawabannya betul. Silakan adik-adik bisa download latihan lanjut ya yang ada di dalam deskripsi video ini. Di situ ada link, nanti ada latihan tambahan ya, latihan lebih lanjut. Silakan di klik, kemudian di download dan dikerjakan sebagai latihan tambahan. Di situ juga ada jawabannya dan pembahasannya. Baik, sekarang adik-adik dengarkan dan tirukan apa yang akan dibacakan oleh native speakers berikut ya. Teks pertama, dengarkan dan tirukan. Nora, my friend. I have a friend. Her name is Nora Salsabila. Her call name is Nora. Nora is 17 years old. She was born in Medan. She is tall and slim. She is beautiful. She has straight and long hair. She has light skin. Nora studies in Al Fikri Senior High School. She is a second grader. She likes playing badminton. She wants to be a teacher. Very good. Next, teks kedua. Silakan didengarkan lalu tirukan. I have a pet. It is Perry. I keep it in my house in Bali. Perry is a parrot. It is very beautiful. It is also colorful. It has blue, orange, yellow, and black feather. It has small eyes and wide beak. I love Perry because it is funny. It can help me to watch the visitors at my home. Whenever a visitor comes, it speaks loudly Assalamu alaikum many times. I have Perry 2 years ago from my grandfather. It is from Papua. It is my birthday gift. Oke, very good. Lanjut ke teks ketiga, silakan dengarkan dan tirukan. My new house. My house is new. It is located in Jelaniman Bonjol number 24 Bandung. My house is good. It is light blue. It is quite large. It has 3 bedrooms. It has a guest room and small living room. It has a garage. There are 2 bathrooms. It has small garden. There is a makoa tree in front of it. Very good. Baik adik-adik dan pemirsa, mari kita simpulkan
pada bab ini kalian belajar apa? Silahkan ditulis di worksheet kalian atau lembar kerja kalian, bisa di kertas atau buku yang tadi kalian pakai untuk mengerjakan, dan juga bagian mana yang paling disukai dari bab ini. Baik, setelah memahami teks deskriptif dari pembelajaran kali ini, silakan diucapkan, "Okay, I understand what a descriptive text is now." Baik, saya sekarang tahu apa itu teks deskriptif. Gitu ya, Dedek. Selamat, terima kasih telah belajar melalui media pembelajaran ini. Thank you, matur nuwun, syukron katsiron, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Adik. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, kemudian like video ini dan juga share biar semakin berkembang channel ini. Kita bisa belajar bersama dan juga kawan-kawan, adik-adik, saudara-saudara semua bisa belajar melalui media dan channel ini. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di media pembelajaran selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.